Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang beriman. Mudah-mudahan sahabatku masih selalu setia ya bersama kami di Usria Channel yang insya Allah akan senantiasa menghadirkan kisah-kisah yang inspiratif. Pada kesempatan kali ini sudah kami siapkan kisah berhikmah dan semoga bisa menambah iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa support channel ini ya, seperti biasa dengan cara like dan subscribe dan klik lonceng biar nanti kalian bisa mendapat kisah-kisah bermanfaat lainnya. Abu Nawas, tokoh yang lucu dan jenaka. Setelah dewasa mengembara ke Basra dan Kufah. Abu Nawas mahir dalam bahasa Arab dan juga pandai bersair, berpantun dan bernyanyi. Abu Nawas sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahnya. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Bapaknya Abu Nawas adalah penghulu di kerajaan Baghdad yang bernama Syekh Maulana. Pada suatu hari, bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana, diperintah oleh Sultan Harun ar-Rasyid untuk ikut mengubur jenazah bapaknya. Sebagaimana adat Syekh Maulana, apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan kadi Syekh Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyolati dan mendoakannya. Maka dari itu Sultan Harun ar-Rasyid bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu di kerajaannya untuk menggantikan kedudukan bapaknya Syekh Maulana. Namun rencana sang raja terdengar oleh Abu Nawas, dan tiba-tiba Abu Nawas yang cerdas itu nampak berubah menjadi gila. Setelah usai pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan dinaiki, layaknya diperlakukan seperti kuda. Abu Nawas menunggangi kuda itu yang terbuat dari batang pisang sambil berlari-lari memutari kuburan bapaknya hingga menuju rumahnya. Semua orang yang melihatnya menjadi terheran-heran. Dan di hari yang lain, Abu Nawas pernah mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Di atas makam bapaknya itu, Abu Nawas mengajak anak-anak bermain rebana dan bersukacita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal wafat oleh bapaknya Syekh Maulana. Kasihan Abu Nawas. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun ar-Rasyid datang untuk menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan Harun ar-Rasyid. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kamu tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu." "Hai wazir, kau jangan banyak omong seperti itu. Ini kudaku, ambil dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya bergeleng-geleng kepalanya melihat kelakuan Abu Nawas yang seperti itu. "Abu Nawas, kau kenapa tidak mau menghadap Sultan Harun ar-Rasyid?" kata wazir. "Katakanlah kepada rajamu, aku sudah tahu, karena itu aku tidak mau," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya wazir dengan penuh rasa penasaran. "Sudah, pergi sana dan bilang pada rajamu seperti yang aku katakan tadi.
jawab Abu Nawas sembari menyaruk debu dilempar ke arah si Wazir dan teman-temannya. Si Wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas dan mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang terlihat seperti tidak waras itu pada Sultan Harun ar-Rasyid. Dengan geram, Sultan berkata, "Kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari. Kalian tak becus. Ayo pergi kembali ke rumah Abu Nawas. Bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Si Wazir segera mengajak beberapa prajurit istana untuk menghadirkan Abu Nawas dengan paksa untuk dihadapkan kepada Raja Harun ar-Rasyid. Namun lagi-lagi Abu Nawas di depan raja berlagak pilon, bahkan tingkahnya ugal-ugalan, tak selayaknya berada di hadapan raja. "Abu Nawas, bersikaplah sopan," tegur baginda raja. "Iya baginda, maaf." "Tahukah baginda?" tanya Abu Nawas. "Apa Abu Nawas?" sahut baginda. "Terasi itu asalnya dari udang." "Baginda," sahut Abu Nawas, "kurang ajar. Apakah kau mau menghinaku?" lanjut baginda. "Tidak baginda, siapa bilang udang itu berasal dari terasi?" sahut Abu Nawas lagi. Baginda merasa dilecehkan. Lalu baginda naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya untuk menghukum Abu Nawas dengan pukulan sebanyak 25 kali. Wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya, dipukuli oleh tentara atau prajurit istana yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Dan ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, jangan lupa, tempo hari ketika engkau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada perjanjianmu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh baginda raja, maka engkau telah berkata akan dibagi dua. Engkau satu bagian, aku satu bagiannya. Nah, sekarang mana bagianku itu? Hai penjaga pintu gerbang, apakah engkau benar-benar menginginkan hadiah dari baginda raja yang diberikan kepadaku tadi?" "Iyalah tentu, itu kan sudah merupakan perjanjian kita." "Baik, aku akan berikan semuanya, bukan hanya satu bagian saja." Wah, ternyata kamu memang baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu. Kamu kan sering menerima hadiah dari baginda raja. Tanpa banyak kata lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang berukuran agak besar. Lalu penjaga gerbang itu dipukuli sebanyak 25 kali. Tentu saja penjaga gerbang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas benar-benar telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang itu kelenger, tergeletak merasakan kesakitan akibat pukulan 25 kali dari Abu Nawas, Abu Nawas lalu meninggalkannya begitu saja dan terus melangkah pulang menuju rumahnya. Sementara itu penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun ar-Rasyid. "Maaf tuanku, hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang tega memukuli hamba sebanyak 25 kali pukulan tanpa suatu kesalahan apapun. Hamba mohon keadilan dari tuanku baginda raja." Baginda Raja Harun ar-Rasyid segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil dan menangkap Abu Nawas serta membawa ke istana. Setelah Abu Nawas berada di hadapan baginda raja, Abu Nawas ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau memukuli penunggu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Berkata Abu Nawas,
Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu. Apa maksudmu Abu Nawas? Coba kau jelaskan sebabnya kau bisa memukulinya, tanya Baginda Raja penasaran. Abu Nawas menjawab, hamba dan penunggu gerbang itu telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untukku, satu bagiannya lagi untuknya. Nah, tadi bagi hamba menerima hadiah 25 pukulan. Maka dari itu saya berikan semua hadiah 25 kali pukulan untuknya. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda. Benar tuanku, jawab penunggu pintu gerbang itu. Tapi hamba tiada mengira Baginda memberikan hadiah pukulan. Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kau kena batunya, sahut Baginda. Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka narjet, suka memeras orang. Kalau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu. Ampun tuanku, penjaga pintu gerbang dengan gemetaran. Abu Nawas berkata, tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat. Tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini, padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba. Sejenak Baginda terkejut atas protes dari Abu Nawas. Namun tiba-tiba Baginda tertawa berbahak-bahak. Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas. Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampainya di rumah, Abu Nawas masih bersikap aneh, bahkan semakin nyentrik, seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Wazir atau Perdana Menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja untuk menjadi kadi. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan hal yang sama. Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu tak layak menjadi kadi. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 40 hari, karena bapaknya kan baru saja wafat. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari kadi yang lainnya. Setelah lewat 40 hari, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Dikisahkan dalam suatu pertemuan besar, ada seorang yang bernama Polan sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda Raja untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda Raja, dengan mudahnya Baginda menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang, kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lainnya? Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ayahnya panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang menemui bapaknya yang sudah lemah. Berkata bapaknya, "Hai Abu Nawas anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang aku ingin kau cium telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti perintah bapaknya itu. Abu Nawas mencium telinga kanan bapaknya. Ternyata
berbau harum, sedangkan telinga yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Bagaimana anakku? Apakah engkau sudah menciumnya? Iya sudah, jawab Abu Nawas. Ceritakan dengan sejujurnya bau kedua telingaku. Aduh Pak, sungguh mengherankan. Telinga Bapak yang sebelah kanan berbau harum, tapi yang sebelah kiri kenapa baunya amat busuk? Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begitu? Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini, berkata Syekh Maulana. Pada suatu hari datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tetapi seorangnya lagi karena aku tak suka maka aku tidak mendengarkannya. Itulah resiko menjadi kadi penghulu. Jikalau engkau suka menjadi kadi, maka engkau pun akan mengalami hal yang sama. Namun jika kamu tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun Ar-Rasyid. Tapi Sultan Harun Ar-Rasyid pastilah tetap memilihmu menjadi kadi. Nah, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu di masa itu seperti hakim yang memutuskan suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun Abu Nawas sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutuskan suatu perkara. Bahkan Abu Nawas kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada 2 orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata, kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya untuk menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah, kalian ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini, sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil, serta batu. Murid-murid Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas dan mereka merasa yakin bahwa gurunya selalu membuat kejutan dan selalu berada di pihak yang benar. Tepat pada malam hari mereka, murid-murid Abu Nawas datang dengan membawa peralatan yang diminta oleh gurunya Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Hai, kalian semua pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi." Hah? Apa? Merusak rumah Tuan Kadi? Umam semua muridnya keheranan. Kenapa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini, kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. Barang siapa yang mencegahmu, jangan kamu pedulikan, terus hancurkan saja rumah Tuan Kadi itu. Siapa yang bertanya, katakan saja, aku yang menyuruh untuk merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka lawanlah. Habis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah rumah Tuan Kadi. Layaknya pendemo, mereka berteriak-teriak untuk menghancurkan rumah Tuan Kadi. Hancurkan, hancurkan. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi, mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka. Namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Layaknya pendemo, mereka berteriak-teriak untuk menghancurkan rumah Tuan Kadi. Hancurkan, hancurkan. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi, mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka. Namun karena jumlah murid Abu Nawas terlalu banyak,
Maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku ini?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Habis menjawab pertanyaan Tuan Kadi, mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa muarah-muarah karena tidak ada orang yang berani membelanya. Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda Raja. Benar. Esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam hingga Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, Abu Nawas ditanya, "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Tuan Kadi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya, sebab rumah itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih baik lagi. Ya, karena mimpi itulah maka hamba merusak rumah Tuan Kadi tersebut." Baginda berkata, "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat dan terdiam 1000 bahasa. "Hei Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda Raja. Tapi Tuan Kadi tidak menjawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya bergemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku bingung. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," perintah Baginda Raja. "Baiklah." Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam ia bermimpi kawin dengan anaknya Tuan Kadi dengan mahar mas kawin sekian banyak. Ini hanya mimpi, Baginda." Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disitulah terlihat arogan si Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir, sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%. Maka Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas agar memanggil pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas untuk memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda Raja. Berkata Baginda Raja, "Hai anak Mesir, ceritakanlah hal ikhwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini." Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu membawa saksi-saksi, yaitu Pak Tua pemilik tempat kos. Dia menginap. Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya. Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat dan seluruh hartanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas jasa kebaikan dari Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Janganlah engkau memberikan barang atau sesuatu apapun itu kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun juga." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi sikap Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas kepada semua penduduk Mesir, sehingga
nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Cukup sekian dulu ya kisah dari Abu Nawas, dan nantikan kisah-kisah selanjutnya pasti banyak lagi. Dan jangan lupa share video ini ya, biar jadi amal jariah kita. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.